Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dan tidak lupa salam dan salawat kita sampaikan kepada Nabi besar, Nabi penutup Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga doa kepada keluarga beliau, para sahabat beliau yang mulia, dan juga umat beliau yang sangat dikasihinya. Rekan-rekan, kita sekarang akan membahas apakah Al-Quran itu mencontek dari Bible. Sebab kan ini sering ditanya ini, ya kan? Atau sering diledek lah, bahwa Al-Quran itu hanyalah mengcopy dari Bible gitu kan. Nah, terus ada juga pernah seorang debater bilang kan, debater Kristen, bahwasanya Al-Quran itu hanyalah mengcopy dari Bible karena yang benar adalah yang pertama, artinya yang duluan gitu loh. Nah, ini gampang dipatahkan. Kalau orang punya Pentium 1, ngapain dia akan ganti Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, ya kan? Jadi gugur argumennya tuh bahwa kalau yang awal itu adalah yang benar gitu. Jadi kenapa kita Al-Qurannya dibilang mengcopy dari Bible? Kalau standar itu yang dipakai, yaitu mana yang duluan adalah yang benar, Bible juga kan gak datang duluan, sebelumnya udah ada, ya kan? Kitab Taurat diwahyukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Zabur diwahyukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Injil diwahyukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Yesus Al-Masih, Yesus Kristus, ya kan? Isa Al-Masih itu satu oknum, ya kan? Yesus Kristus, ya kan? Kemudian dilanjutkan sebagai penutup dari Allah adalah Al-Quranul Karim, Al-Quran ya. Jadi kita tuh harus melihat, jangan hanya karena di Taurat ada cerita tentang Musa dan nabi-nabi sebelumnya, kemudian nanti Zabur, kemudian Injil. Nah, itu kan satu kesatuan itu. Allah menurunkan wahyu kepada para nabi melalui kitab-kitab tadi yang wajib kita imani, bahwa kitab itu benar-benar diturunkan dari Allah. Bedanya kalau Taurat itu begitu Nabi Musa meninggal, selesai. Kemudian nanti zaman Daud, Zabur. Kemudian nanti Daud meninggal, pada zaman Yesus turun ke bumi, diwahyukan Injil pada saat itu. Ketika Yesus sudah tidak ada lagi di bumi, yaitu udah selesai gitu loh. Nah, perbedaannya Al-Quran itu diturunkan walaupun Nabi Muhammad sudah wafat, ini diperlakukan terus sampai hari kiamat ya, hukum dari Allah yang berlaku sepanjang zaman. Al-Quran itu tidak lekang, tidak usang, silahkan diuji, baik oleh pengetahuan boleh, baik oleh sastra boleh, baik oleh kebenaran sejarah boleh. Jadi semuanya tuh Al-Quran gak pernah gagal dalam tiap-tiap ujian ya. Lalu kalau kita dibilang mengcopy, tidak. Jadi Al-Quran itu diturunkan dari Allah banyak ya. Maksud dan tujuannya Allah menurunkan Al-Quran. Contohnya, Al-Quran adalah pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Artinya mana yang benar, mana yang salah. Sebagai tuntunan hidup di dunia dan dunia akhirat, sebagai tuntunan manusia selamat di dunia dan selamat di akhirat. Jadi sebagai tuntunan, kemudian sebagai petunjuk, karena Allah memberi petunjuk kepada semua makhluknya melalui perantaraan nabi-nabi yang kita imani gitu. Lalu kemudian juga Al-Quran, ini khusus yang saya bicara ini ya, membantah fitnahan-fitnahan orang Kristiani bahwa Al-Quran itu hanya jiplak, hanya nyontek dari Bible. Tidak, Al-Quran ini dalam konteks kita kali ini punya 3 fungsi.
teman-teman. Yang pertama, sebagai pembenaran atas kitab-kitab terdahulu. Apa yang dimaksud pembenaran? Benar bahwa pernah pada masanya Musa, Allah mewahyukan kepada Musa kitab Taurat. Pada masanya Daud, Allah mewahyukan kepada Daud kitab Zabur. Pada masanya Yesus, Allah mewahyukan Injil kepada Yesus. Nah, kemudian kepada Nabi Muhammad turunlah Al-Quran, ya kan? Yang pertama, pembenaran. Artinya apa? Kita harus mengimani. Mengimaninya apakah percaya? Percayanya dalam koridornya gini loh. Sewaktu Musa hidup, kemudian diturunkan Taurat, betul itu peristiwa yang benar-benar terjadi, bukan hoax. Kemudian Zabur, kemudian Injil, betul. Nah, mengimaninya di situ bahwa Taurat, Zabur, dan Injil adalah benar-benar kejadian. Kita mengimani bahwa itu benar-benar ada. Tapi mengimani dengan meninggalkan Al-Quran, nanti dulu. Al-Quran kan penutup semua kitab-kitab tadi ya. Jadi pertama, pembenaran akan kitab-kitab terdahulu pernah diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa, Daud, dan Yesus. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu sebagai batu uji bagi kitab-kitab yang terdahulu. Ya kan, setelah uji, yang dimaksud di sini adalah semua kitab-kitab terdahulu itu diuji kebenarannya ya oleh Al-Quran. Jadi kita sebagai orang Islam, bila ada di dalam Torah, di tanah Yahudi, bila ada Gospel atau Bible milik orang Kristiani yang selaras dengan Al-Quran, kita pakai, kita percaya. Tapi kalau tidak selaras dengan Al-Quran, jangan dipakai. Kan pegangan kita Al-Quran sampai kita mati, kita imani bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah, dijaga oleh Allah dari segala kesalahan, dari segala perubahan-perubahan tangan-tangan manusia. Itu dijaga, Allah yang menurunkan, Allah yang menjaga ya. Jadi fungsi pertama tadi pembenaran kitab-kitab terdahulu bahwa benar-benar ada. Kemudian setelah mereka mati, para nabi tadi udah selesai gitu loh. Jadi nggak perlu dipakai lagi. Lalu yang kedua, sebagai batu uji. Semua kitab-kitab terdahulu tuh ujiannya dari Al-Quran mengenai kesuciannya, kebenarannya gitu kan. Lalu yang ketiga adalah sebagai koreksi ya. Al-Quran mengkoreksi kitab-kitab yang tersisa ada ditulis sekarang. Tanah ya kan, hukum-hukumnya tuh misalnya nggak boleh makan ikan mati. Di dalam Islam dibolehkan memakan ikan yang mati. Artinya bahkan di dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW ketika beliau berkata tentang ikan, dia berkata khusus tentang laut itu, semua yang ada di dalam laut ini adalah halal, bahkan bangkainya pun halal. Bangkai di sini tentunya bukan artinya yang sudah membusuk ya, tetapi artinya ikan begitu diangkat nelayan kan mati tuh, dijual, dibeli ke pasar, masih belum berbau, masih berwarna segar, itu tidak haram, khusus untuk ikan ya. Beda dengan kambing, ayam, sapi, dan lain-lain yang tidak diharamkan oleh agama Islam. Tuh contohnya begitu. Kemudian mengkoreksi Bible contohnya ya. Nah, dalam hal ini gospel lah ya kan. Di dalam gospel itu banyak yang dikoreksi. Contohnya yang paling gampang, nanti teman-teman pelajarin sendiri tuh. Di dalam peristiwa kelahiran atau pengabaran malaikat kepada Bunda Maria, ibundanya Yesus begini, ini masih sama nih ya. Antara Al-Quran dengan gospel. Malaikat Jibril turun kepada Maria, memperkenalkan diri. Kemudian Malaikat Jibril mengabarkan kepada Maria bahwasanya Maria akan mengandung seorang bayi laki-laki. Maria menjawab, bagaimana mungkin sementara aku belum bersuami dan aku bukan perempuan pendosa. Lalu jawabnya ini yang beda nih. Di dalam Al-Quran, di dalam gospel dulu deh. Di dalam gospel, Malaikat Jibril berkata, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Ya kan?
Tetapi kalau di dalam Al-Quran, Malaikat Jibril berkata seperti ini, bagi Allah tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Allah hanya tinggal berkata, jadi, maka jadilah. Gitu. Jadi sesuai kan, bahwa Allah nggak perlu turun ke bumi, menjadi manusia, dilahirkan oleh manusia, menetek kepada ibundanya, makan kepada makanan di bumi, nggak begitu. Allah nggak perlu turun. Allah itu arsinya sangat besar, bahkan alam semesta ini yang sangat luas, nggak kehitung luasnya, itu nggak mampu kalau menampung Allah untuk hadir lah, apalagi bumi ya cuma setitik debu lah kalau di dalam galaksi Bima Sakti aja. Jadi begitu ya, bahwa Al-Quran punya 3 fungsi: pembenaran kitab-kitab terdahulu, batu uji bagi kitab-kitab yang ada yang tertulis sekarang, kemudian mengkoreksi kesalahan-kesalahan dalam kitab-kitab terdahulu yang masih tertulis gitu. Ya, oke, itu nanti kita akan bahas bagaimana Al-Quran terjaga kemurniannya, karena Allah sendiri yang berjanji, aku yang menurunkan Al-Quran, aku pula yang akan menjaganya gitu kan. Oke, nanti kita untuk ayat-ayatnya kita nggak usah sebutkan, jadi kita bincang-bincang santai saja ya. Tapi untuk yang menarik nih, seperti biasa, bonusnya kita dengerin Brother Paul Williams dari Blogging Teknologi. Sebentar ya, saya pindah layarnya dulu. Oke, ini ya, kita coba sekarang. Udah tampak, oke. Brother Paul ya, udah tampak semuanya udah oke. Kemarin kekecilan, saya salah pencet, ada yang kelupaan pencet. Ini mudah-mudahan suaranya bagus. Oke ya. Ini Paul Williams dari Blogging Teknologi. Saya sudah meminta izin dan beliau sangat baik hati ya, membolehkan untuk dipakai videonya. Beliau tinggal di London, United Kingdom. Jadi judul dari videonya adalah Was the Quran copied from the Bible? Apakah Al-Quran mengkopi dari Bible? Sebuah jawaban singkat padat nih dari Brother Paul. Dia orang pinter nih, belakangnya aja tuh lihat tuh, buku-bukunya satu lemari. Ini orang kutu buku nih, luar biasa hebat dan adil gitu loh kalau menerangkan sesuatu berdasarkan Alkitabiah ataupun fakta-fakta yang ada berdasarkan sejarah ya. Bukunya tuh lihat tuh, waduh, paten ya orang. Oke ya, kita mulai ya, Brother Paul, silakan. Was the Quran copied from the Bible? I just want to give a really short and concise answer to that. I'm going to be taking it from this new translation, a clear Quran, a thematic English translation of the message of the final revelation. The translator is Dr. Mustafa Qatar. And in the introduction, there's a very helpful little summary, I think, of this question, was the Quran copied from the Bible? And he writes, it is worth mentioning that the first Arabic translation of the Bible was done centuries after the Prophet's death. From an Islamic point of view, similarities between the Quran and the Bible, especially historical stories such as that of Joseph, Moses and Jesus, stem from the fact that both scriptures came originally from the same source, divine revelation. Because of differences. Nah, jadi di situ disebutkan ya, Paul dari hasil membaca bukunya bahwa sumber utamanya adalah dari Allah. Itu satu garis lurus tuh ketika Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Yesus, kemudian juga kepada Nabi Muhammad gitu. Tapi perbedaan interpretasi dalam transmisinya inilah berdasarkan jarak waktu ya, sehingga bisa berubah. Al-Quran lah yang tetap terjaga sampai hari kiamat. Oke, lanjut, Po. In transmission and interpretation of the Bible, over time the stories changed. The Quranic narratives now appear slightly different. For example, unlike the Quran in chapter 20, verse 120 to 122, in the book of Genesis, Eve was tempted to eat from the tree, and therefore she is to blame for the fall. This is unlike the Quran. Also, according to the Quran, chapter 19, prophets are infallible of sin. But in the Bible, some prophets are guilty of shameful and even criminal acts. For example, David Nah ini ya, di dalam Bible
Nabi Adam beserta istrinya itu kan tergoda ya oleh bisikan iblis, bisikan syaitan ya untuk memakan buah terlarang tersebut yang dilarang oleh Allah. Di dalam Bible itu main salah-salahan tuh. Adam menyalahkan Hawa istrinya menyalahkan godaan yang datang dari iblis gitu kan. Tapi dalam Al-Quran Adam diakui sebagai manusia yang pertama kali melakukan dosa. Tetapi tercatat pula dalam Al-Quran bahwasanya Nabi Adam itu bertaubat karena telah melakukan kesalahan. Lalu Allah mengajarinya doa yang sampai sekarang kita pakai itu. Ya, orang Islam kenal doanya Nabi Adam, yaitu Nabi Adam langsung bertobat, memohon ampunan, dan Allah yang Maha Pengampun mengampuni. Jadi dia nggak salahin, oh gara-gara istri saya nih, gara-gara setan nih saya kepleset. Tidak, dia mengakui, ya Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Pengampun, aku memiliki dosa. Beliau minta ampun dan Allah maha luas pengampunannya ya. Jadi dimaafkan. Beda ya. Kemudian kita dengar selanjutnya nih, si Brother Paul bilang nabi-nabi itu di dalam kisah-kisah Bible tuh sangat buruk ya perilakunya. Contohnya di sini nih, David menghamili istri tetangganya Bathsheba yang kemarin kita bahas tuh di episode sebelumnya ya kan. Masa nabi menghamili istri tetangga, kan nggak masuk di akal ya. Oke, lanjut. Setelah Nabi David yang difitnah menghamili istri tetangga, siapa lagi nih? Impregnated his neighbor's wife Bathsheba before conspiring to get her husband Uriah killed. You can see that in 1 Samuel 11. Lot had sex with his 2 daughters. Nah, ini lagi nih fitnahan keji ya. Nabi Lut difitnah berhubungan seks dengan kedua putrinya tuh. Bayangin tuh, keji banget kan ditulis seperti ini. Ini ada di dalam Bible. Oke, lanjut Paul. Genesis 19, and Noah got drunk and naked. Genesis 9. Tuh, Nabi Nuh juga difitnahnya keji. Telanjang, minum mabuk-mabukan gitu. Nggak mungkin para nabi itu seperti itu. Jadi Al-Quran mengkoreksi ya bahwa betul bahwa Nabi Daud misalnya ya melakukan kesalahan, tapi bukan kesalahan yang menghamili istri tetangga. Kesalahannya apa? Di dalam sebuah persidangan, Nabi Daud ini memutuskan dengan tidak adil, tapi nggak disengaja. Kemudian setelah tahu, dia memohon ampun kepada Allah. Kemudian Nabi Nuh nggak ada diceritain mabuk telanjang, ya kan? Kemudian Nabi Ayub yang sangat sabar, dia tahu yang mencobai itu iblis, jadi dia tidak menggerutu kepada Allah. Di dalam Bible Yakub menggerutu, gagal dicobai oleh iblis, jadi dia menggerutu, ya Allah kok begini begitu gitu. Itu kan nggak boleh, seorang nabi kok menggerutu. Di dalam Islam enggak, dia tetap sabar, dia tetap bertakwa kepada Allah gitu kan. Terus siapa lagi ya yang difitnah ya? Nabi Lut, itu nggak ada cerita-cerita seperti itu. Masa dia tidur sama kedua putri sendiri, itu nggak mungkin. Terus kemudian ada siapa lagi tuh yang difitnah juga? Oh ya, Nabi Harun waktu zamannya Nabi Musa, itu di dalam Bible ditulis dia pelopornya untuk membangun patung berhala sapi dalam bentuk emas ya, terbuat dari emas tuh. Itu Harun. Tidak, dalam Al-Quran yang melakukan itu adalah Samiri. Itu Nabi Harun tidak akan mungkin dia dari bertakwa kepada Allah, terus begitu Nabi Musa sedang naik ke atas gunung untuk mendapatkan wahyu, lalu di bawah dia ngumpulin orang bikin patung. Nabi Harun gak mungkin begitu. Nabi Musa pun kena fitnah. Di dalam Bible tuh dibilang, ya Tuhan jangan aku, pilih orang lain saja. Gak begitu. Di dalam Al-Quran Nabi Musa bercerita, ya Tuhan lidahku keluh, tidak pandai bicara, tunjuklah seorang dari keluargaku untuk membantuku menghadapi Fir'aun. Lalu kata Allah, jangan takut, kau akan kuberi beberapa mukjizat dan akan kutunjuk Harun saudaramu mendampingimu menghadapi Fir'aun. Gitu ya. Jadi Al-Quran itu mengkoreksi semua fitnah-fitnah keji
terhadap nabi-nabi yang ada di Bible, ya. Oke, kita lanjut, Paul. Some biblical stories are not in the Quran and vice versa. For example, the biblical story of Isaiah is not in the Quran, while the story of Moses and Al-Qadir, mentioned in chapter 18 of the Quran, is not in the Bible. Also, there are 3 miracles of Jesus in the Quran that are not in the Bible. See Quran chapter 5 verses 110 onwards. Nah, ini juga nih, di dalam gospel tidak ada mukjizatnya Yesus itu berbicara ketika beliau masih bayi, ya. Tetapi sebagai ceritanya ada Yusuf, suaminya Bunda Maria, ya, untuk melindungi, katanya ini saya pernah dengar dari seorang Kristen, untuk melindungi supaya Maria ini jangan dirajam karena hamil tanpa suami, gitu. Tetapi dalam Al-Quran, ketika Maria dalam kebingungan, ketakutan bagaimana dia harus kembali kepada kaumnya dengan membawa seorang bayi, dia tidak bicara menunjuk kepada bayi Yesus. Lalu bayi Yesus itu bercerita bahwasanya tentang kelahirannya, bahwa aku seorang nabi yang diberikan kepadaku wahyu berupa Injil, gitu loh. Jadi ini tidak ada di dalam Bible, gitu. Yusuf ada di dalam Bible, tidak ada di dalam Al-Quran. Jadi nggak benar kalau dibilang Al-Quran itu mencontek dari Bible. Lanjut ya, Paul. Although both scriptures emphasize global ethics, such as kindness, dignity, and charity, each revolves around a different theology. Both have contrasting views on the perception of God, Jesus, salvation, crucifixion, and the original sin. End of quote. I think that's a very nice summary there of the reasons why. And the reasons why the stories are often similar is because they do, in fact, stem from the same divine source, divine revelation. That's the Islamic view. Until next time. Tuh ya, jadi di kesimpulannya Paul mengatakan ya, dari buku yang dia baca, bahwa semua kitab-kitab yang diturunkan, diwahyukan dari Allah itu adalah dari satu sumber yang sama, gitu loh. Jadi kalau ada cerita tentang Musa, tentang Daud, tentang Nuh, tentang Lut, tentang Nabi Ayub, Yusuf, Su'aib dan sebagainya, sampai kepada Yesus, sampai kepada Nabi Muhammad, itu memang karena berasal dari satu sumber, gitu loh, bukan sumber yang berbeda. Cuma masalahnya sekarang, apakah kitab suci bisa dipertanggungjawabkan kesuciannya? Kalau sebuah kitab suci sudah dicoret-coret, ditambahkan ayat, dibuang ayat, ya itu udah bukan suci lagi namanya, gitu ya. Oke, Paul Williams, thank you very much for your kindness to share your videos with us for educational purpose only. Sebentar saya pindah dulu teman-teman ya. Oke, sekarang pindah ke sini. Nah, jadi gitu ya teman-teman, bahwa tidak benar kalau dikatakan Al-Quran itu mencontek dari Bible, gitu. Tidak benar. Kan kami datang duluan, tahu apa kalian yang datang belakangan? Tidak. Yang duluan belum tentu final, ya kan? Bisa dikoreksi, Taurat dikoreksi oleh Injil, dan Injil dikoreksi serta ditutup. Seluruh kitab-kitab yang ada, kitab suci yang ada ditutup oleh Al-Quran. Segitu dulu ya rekan-rekan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.